Shalom. Shalom. Selamat malam Bapak Ibu sekalian yang dikasihi Tuhan. Dimanapun Bapak Ibu berada pada malam hari ini, kiranya Tuhan selalu menyertai kita sekalian ya. Pada kesempatan malam ini, ibu-ibu kaum wanita Lydia Cirebon mau melayani persekutuan doa pada malam hari ini. Mari kita mau puji, memuliakan Tuhan dan menyembah Dia, karena hidup kita ada dalam tangan Tuhan senantiasa. Kita mau pujikan satu pujian. Kami bersyukur ya Tuhan.
hati kami limpah dengan syukur Tuhan. Kalau pada malam hari ini kami boleh duduk diam di bawah kaki-Mu. Sebentar Tuhan, kami mau naikkan puji-pujian kami. Biarlah puji-pujian kami boleh menyenangkan hati Tuhan dan boleh menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu. Tuhan, penyertaan Tuhan, perlindungan Tuhan, pertolongan Tuhan senantiasa ada hadir dalam kehidupan kami. Tetap tinggal di dalam kami ya Tuhan. Meskipun kami dalam keadaan mengalami COVID-19 ini ya Tuhan, di mana kami juga harus mengikuti social and physical distancing ini ya Tuhan, mengikuti menjalani anjuran pemerintah. Biarlah damai sejahtera dan sukacita dari Tuhan senantiasa hadir di tengah-tengah kehidupan kami ya Tuhan, anak-anak-Mu yang mau tetap setia dan taat kepada Tuhan. Tuhan, berikan hati kami limpah dengan syukur ya Tuhan. Senantiasa bersyukur Tuhan atas kemurahan Tuhan, atas pertolongan Tuhan dalam setiap hari kami menjalani hidup ini. Terima kasih Tuhan, terpuji nama-Mu. Kami mau mau naikkan pujian ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya, amin. Sekali lagi Shalom, Bapak Ibu sekalian yang dikasihi Tuhan, dimanapun Bapak Ibu sekalian berada, biarlah tetap damai sejahtera dan sukacita dari Tuhan tinggal berada di tengah-tengah Bapak Ibu sekalian. Kita mau pujikan pujian Roh Kudus yang manis. Roh Kudus yang
Puji nama Tuhan. Biarlah pujian di malam hari ini boleh menjadikan berkat buat Bapak Ibu sekalian, menjadi kekuatan serta penghiburan di tengah-tengah pergumulan wabah pandemi COVID-19 ini. Mari kita mau menyembah Tuhan kembali dengan pujian Bapakku ajaib segala rancangan. Bapakku ajaib segala rancangan-Mu, Tuhanku heran perbuatan-Mu. Engkau sanggup mengadakan segala yang ku perlukan, menurut kehendak-Mu terjadilah. Ajar ku mengerti segala rencana-Mu. Ajar ku berharap hanya padamu. Bimbinglah jalanku dalam terang firman-Mu.
Bapa di surga, kami mengucap syukur Tuhan kalau malam hari ini Tuhan kami boleh kembali beribadah Tuhan, menyambut Tuhan kuasa Roh Kudus-Mu yang akan dicurahkan Tuhan buat setiap umat-umat-Mu. Bapa, kami sudah menaikkan pujian penyembahan kami kepada Engkau. Biarlah pujian penyembahan kami Tuhan boleh menyenangkan hati-Mu Tuhan. Dan sebentar Tuhan, kalau kami mau mendengar kebenaran firman-Mu, mari Tuhan Kau persiapkan setiap hati kami Tuhan, boleh menjadi tanah hati yang baik Tuhan, sehingga kehidupan kami boleh diubahkan, sehingga kehidupan kami boleh senantiasa dipenuhi oleh Roh Kudus-Mu Bapa. Terpujilah nama-Mu, dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Amin. Shalom. Bapak, Ibu, Saudara yang diberkati Tuhan, kembali kita mau merenungkan firman Tuhan dalam doa ibadah 10 hari ini. Firman Tuhan kita ambil dalam kitab Efesus 2 ayat 4. Firman Tuhan mengatakan, tetapi Allah yang kaya dengan rahmat oleh karena kasih-Nya yang besar yang dilimpahkannya kepada kita. Amin. Firman Tuhan mengatakan Allah yang kaya dengan rahmat, yaitu Allah yang kaya penuh dengan belas kasihan, dan kasih Allah yang besar itu telah dilimpahkan, diberikan kepada kita semua umat-umat-Nya. Dalam perundungan firman Tuhan malam hari ini, kita sama-sama mau belajar tentang kasih Allah yang begitu besar, yang akan dibagi dalam 3 bagian. Yang pertama, tentu Bapak Ibu Saudara tahu bahwa manusia yang diciptakan Tuhan, manusia pertama yang diciptakan Tuhan yaitu Adam dan Hawa, telah jatuh ke dalam dosa. Dan kita tahu bahwa upah dosa adalah maut. Tapi dalam bagian pertama ini kita mau belajar bahwa dengan kasih Allah yang kaya, kasih Allah yang besar, Tuhan sudah menjanjikan, memberikan janji kepada kita semua bahwa Tuhan akan mendatangkan, memberikan seorang juru selamat yang akan menebus dosa setiap umat manusia. Bagian kedua kita mau membaca dalam kitab Yohanes pasal 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ketika Yesus lahir dan turun ke dunia menjadi manusia, Allah yang memiliki kekayaan kasih yang besar, menggenapi janjinya dengan menjadi manusia, lahir ke dunia untuk menawarkan, memberikan jalan keselamatan bagi setiap orang yang mau percaya kepadanya. Untuk setiap orang yang mau percaya kepadanya, dia tidak binasa, tapi memperoleh keselamatan, memperoleh hidup yang kekal bersama Allah Bapa di surga. Dan dengan kasih-Nya yang sangat besar itu, Allah rela mati di salib untuk menebus semua manusia yang percaya kepadanya. Bagian ketiga kita akan membaca dalam Kisah Rasul pasal 2 ayat 1 sampai dengan 4. Ketika tiba hari Pantekosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hingga pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh
Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Ketika Yesus naik ke surga, Allah menyatakan kasih-Nya kembali dengan mencurahkan Roh Kudus-Nya untuk tetap ada menyertai setiap orang yang percaya untuk tinggal dalam kehidupan kita. Roh Kudus dicurahkan untuk memampukan kita untuk berjalan dalam kehendak Tuhan. Tuhan, Roh Kudus akan memampukan hidup kita sampai kedatangannya kali yang kedua. Hari-hari ini, apakah Bapak, Ibu, dan Saudara semua masih ingat akan kasih Tuhan yang begitu besar? Dan apakah masih merasakan kasih-Nya? Dan apakah Bapak, Ibu, Saudara masih menyadari bahwa Roh Tuhan, Roh Kudus ada dalam kehidupan kita, aktif bekerja dalam kehidupan kita, menyertai setiap langkah-langkah kehidupan kita? Mari Bapak, Ibu, dan Saudara semua, kita kembali ingat dan kita kembali merasakan kasih Tuhan yang besar lewat Roh Kudus-Nya yang sudah dicurahkan dan hidup di dalam kita. Ketika kita menyadari Roh Tuhan, Roh Kudus yang ada dalam kehidupan kita, biarlah kita mau hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Roh Kudus akan menjadi penolong memampukan kita untuk hidup senantiasa seturut dengan kehendak Tuhan. Hidup yang seturut kehendak Tuhan adalah hidup kita yang mau dipimpin, diajar, dan ditegur oleh Tuhan. Ketika hidup kita mau dipimpin oleh Tuhan, saat perjalanan hidup kita tidak baik, ataupun hidup kita dalam keadaan baik, saat kita hidup diberkati ataupun hidup kita tidak diberkati, kita harus tetap mau dipimpin Tuhan. Kita tetap percaya kepada Tuhan akan pemeliharaannya, dan kita senantiasa mengucap syukur dalam segala hal, dalam segala keadaan. Kemudian ketika kita mau diajar oleh Tuhan, ketika Tuhan mengajarkan kepada kita semua untuk melakukan semua kebenaran firman Tuhan, biarlah kita melakukan sebuah kebenaran firman Tuhan itu dengan taat, dengan patuh, dan dengan seturut dengan apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Kemudian ketika kita mau ditegur oleh firman Tuhan, saat kita melakukan kesalahan, saat kita membuat hati Tuhan berduka, biarlah kita boleh mau dengan rendah hati memohon pengampunan dari Tuhan, dan kembali kita berjalan dalam jalan-jalan Tuhan yang benar. Demikianlah renungan pada malam hari ini. Kiranya dapat memberkati kita semua, dan terlebih biarlah Roh Kudus yang memampukan kita, yang menolong kita untuk terus berjalan di dalam kehendak Tuhan. Amin. Kita patut bersyukur kalau sampai malam hari ini Tuhan pimpin kita boleh masuki hari yang ke-7, menerima lawatan dan kasih karunia Tuhan dalam hidup kita. Oleh karena itu mari kita terus buka hati kita untuk karya Roh Kudus nyata mengubahkan dan memulihkan hidup kita. Kita angkat sebuah pujian untuk kita meresponi firman Tuhan, dan kita kembali menaikkan pujian pengagungan kita. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihi. Kau lembut, Kau manis, Kau
lagi Roh Kudus. Roh Kudus kau hadir di sini. Mari nyanyikan pujian ini dengan mempercayai bahwa Dia Roh Kudus yang menjadi penolong kita, sudah diberikan kepada kita. Dia yang selalu menyertai kita. Dia akan menjadi penolong bagi kita dalam setiap kelemahan kita. Dia akan memampukan kita mengiring Tuhan dengan segenap hati sesuai kehendak-Nya. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati untuk menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah. Ku buka hati, ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah. Jamah kami Roh Kudus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah. Sekali lagi dengan sungguh jamah kami. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Haleluya, haleluya. Ku buka hati kami seluas-luasnya untuk Tuhan. Ku buka hati kami untuk firman-Mu, mengubahkan, memurnikan hati kami. Terima kasih. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari saudara, buka hati. Izinkan Roh Kudus leluasa mengajar engkau menyembah dalam roh dan kebenaran. Izinkan Roh Kudus leluasa menuntun engkau, mengingatkan akan janji Tuhan, mengingatkan akan kebenaran yang Tuhan sudah beritakan kepada kita, bahwa kasih-Nya yang sempurna itu terus disediakan bagi kita. Sebagai anak-anak Tuhan, kita ada dalam dekapan kasih-Nya yang sempurna. Kita ada dalam perlindungan Tuhan yang nyata, sehingga tidak pernah sedetik pun Dia memalingkan perhatiannya atas kita. Bahkan Dia Allah yang turut bekerja dalam segala perkara untuk mendatangkan rencananya yang terbaik itu terjadi dalam setiap hidup kita. Hari ini ketika kita kembali boleh diingatkan, disegarkan oleh firman Tuhan, bahwa kasih-Nya begitu besar, tidak pernah berhenti mengalir dalam diri kita. Dia yang menghendaki rencananya itu digenapi, supaya kita menjadi pemenang-pemenang dalam setiap pergumulan. Hari ini, apapun yang menjadi kondisi atau pergumulan saudara, saudara perlu datang dengan iman. Kita perlu bersyukur karena kasih-Nya sempurna, karena kasih-Nya tersedia bagi kita. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Tuhan,
atas Roh Kudus yang Kau berikan, menjadi penolong, menjadi penghibur yang sangat ajaib. Engkau Maha tahu, Engkau tahu apa yang kami alami, apa yang kami pikirkan, semua terbuka di hadapan Tuhan. Tiada satu pun yang ku sembunyikan, tiada satu pun yang terlewat dari perhatian. Ampuni kami, jikalau kami seringkali tidak menyadari akan kasih-Mu. Baharui kembali kami, bawa kami dalam rencana-Mu, rencana yang terbaik, rencana yang ajaib. Pulihkan umat-Mu, pulihkan gereja-Mu, mampukan setiap kami hadir di tengah-tengah dunia yang gelap ini, di tengah tantangan dunia yang ada. Ajar kami terus berpengharapan, ajar kami terus percaya, melangkah dalam iman kami, mengiring-Mu Yesus, memenuhi setiap tanggung jawab yang Kau berikan. Jadi saksi-Mu, jadi alat kerajaan-Mu. Engkau Tuhan yang tidak membiarkan setiap kami yang lemah, yang tak berdaya menjadi binasa. Kau yang terus mengangkat, Kau yang terus memperbaharui, Kau yang mentransformasi, Kau yang mengubahkan menjadi baru, Kau yang mengangkat kami dari segala keterpurukan. Kami percaya Tuhan, kami percaya ya Yesus, karya Roh Kudus-Mu nyata. Ku tidak takut, ku tidak sendiri, sebab Kau selalu besertaku, Kau selalu ada, Kau siap sedia menjadi pembelaku. Kau yang mengangkat kami kembali, Kau yang memulihkan setiap kami yang remuk, yang terluka, yang tak berdaya. Kami percaya rancangan-Mu ya dan amin, rancangan masa depan yang penuh pengharapan atas setiap kami, anak-anak-Mu. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya. Mari saudara sekali lagi kita responi kebenaran firman Tuhan. Kalau Dia begitu murah hati, Dia begitu mengasihi kita. Mari kita hidup seperti yang Tuhan mau. Hidup atas kebenaran, hidup berdasarkan firman Tuhan. Jangan andalkan perasaan, namun biarlah hidup kita oleh karena iman. Kita akan menjadi alat-alat kemuliaan. Haleluya. Roh Allah yang hidup penuhiku, bebaskanku, berikan kuasa untuk menjadi alat kerajaan.
Allah yang hidup penuhiku, Roh Allah yang hidup pulihkanku. Turunlah urapan ke atasku, membangkitkan kuasa Roh Allah. Roh Allah yang hidup penuhiku, penuhi kami terus dengan roh. Roh Allah yang hidup pulihkanku. Turunlah urapan ke atasku, membangkitkan kuasa-Mu, membebaskan hidup yang terbelenggu, memulihkan hati mereka yang terluka, serta menjalikan mata yang buta. Jadikan hidupku alat-Mu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran. Sekali lagi, membebaskan hidup yang terbelenggu. Kami percaya Tuhan, Engkau-lah yang membebaskan setiap ikatan-ikatan, belenggu-belenggu yang mengikat, yang membelenggu anak-anak-Mu. Mereka yang akan memuliakan Tuhan, mereka akan memasyurkan dan meninggikan Tuhan. Sebab apa yang Tuhan telah perbuat, mereka akan bersaksi, menyatakan kepada dunia bahwa hanya Engkau-lah Yesus. Menyatakan kebesaran, kuasa sekali lagi menyatakan kebesaran kuasa-Mu. Haleluya. Inilah yang kami percaya ya Tuhan. Engkau-lah yang memulihkan dan memperbaharui kami. Engkau yang mengangkat kami yang terpuruk, yang lemah, yang tidak berdaya, yang tidak berarti, untuk menyatakan kepada dunia akan kuasa kedahsyatan atas kasih karunia Tuhan. Engkau-lah yang memperbaharui setiap kami, sehingga kami tidak lagi manusia-manusia yang dikuasai oleh dosa, manusia-manusia yang hidup dalam daging, tapi kami hidup dalam pengharapan, hidup dalam kekudusan Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur buat lawatan-Mu dan jamahan-Mu atas setiap kami. Hari ini kami kembali berdoa untuk setiap anak-anak Tuhan, mereka yang telah mengecap kebaikan Tuhan, mereka yang pernah berkomitmen menjadi murid Tuhan, mereka yang pernah beribadah bersama-sama kami, mereka yang pernah menyebut dan mengagungkan Engkau sebagai Tuhan. Namun mereka yang terhilang untuk sementara ini, mereka yang mungkin dikalahkan oleh tantangan, oleh persoalan hidup, sehingga mereka tidak mampu hidup dalam kemenangan-kemenangan. Belas kasih Tuhan yang kembali menarik dan menuntun mereka untuk menemukan pengharapan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Demikian Tuhan, Kau yang menyertai setiap kami, memperbaharui setiap kami untuk kami boleh menjadi saksi Tuhan dalam setiap kehidupan kami, di tengah-tengah usaha dan pekerjaan yang kami lakukan. Engkau yang terus menyatakan dan membukakan berkat-Mu, dan sehingga kehidupan kami boleh menyatakan kemuliaan-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi nama Tuhan, setelah bersama-sama kita hampiri kasih karunia Tuhan, mari kita terus senantiasa alami dan terima berkat Tuhan. Kasih karunia, anugerah dan berkat Allah Bapa kita, sukacita, damai sejahtera Tuhan Yesus dalam persekutuan Roh Kudus senantiasa menyertai saudara mulai hari ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati kita.